Halo semuanya, selamat datang di video YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Keanu Arlinov, dan pada kesempatan kali ini, aku akan membahas suatu hal yang sangat penting di dunia organisasi, yaitu membangun komunikasi organisasi yang efektif. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan target komunikasi yang tepat, dan bagaimana cara menyampaikan informasi ataupun kebijakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi tentang membangun komunikasi organisasi yang efektif. Materi ini berfokus pada dua hal penting, yaitu cara menentukan target komunikasi yang tepat dan bagaimana menyampaikan informasi atau kebijakan organisasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Kedua hal ini merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi di dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Keanu Arlinov dari Universitas Pajajaran. Melalui pelatihan ini, saya berharap kita bisa belajar bersama bagaimana membangun komunikasi yang lebih terarah dan efektif di lingkungan kerja kita. Sebelum masuk ke materi inti, ada beberapa aturan kelas yang harus kita sepakati selama pelatihan ini, teman-teman. Yang pertama, dilarang merokok saat pelatihan berlangsung, dilarang tidur saat pelatihan berlangsung, lalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, lalu dilarang bermain HP saat pelatihan berlangsung, dan diharapkan teman-teman untuk menjauhi sumber listrik terdekat dan berada dekat dengan jalur evakuasi ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi utamanya, aku ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sebentar. Pernahkah terjadi salah komunikasi di tempat kerja kita atau di kampus mungkin? Lalu apa sih dampaknya biasanya? Biasanya tuh miskom terjadi bukan karena pesannya salah, tetapi cara penyampaiannya yang kurang tepat. Untuk melihat pemahaman teman-teman lebih lanjut, kita akan masuk ke materi utama. Yang pertama itu kita ada roadmap dari materi ini teman-teman. Untuk unit kompetensi yang aku gunakan itu dari SKKNI nomor 149 tahun 2020, yaitu membangun komunikasi organisasi yang efektif. Elemen kompetensinya yaitu melakukan komunikasi peraturan dan kebijakan organisasi kepada seluruh jajaran pemangku kepentingan internal. Kriteria unjuk kerjanya, yang pertama itu ada target komunikasi ditentukan sesuai dengan tuntutan komunikasi, yang kedua komunikasi dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Untuk judul dari pelatihan ini sendiri yaitu membangun komunikasi organisasi yang efektif. Kita masuk ke tujuan dan manfaat dari pelatihan ini. Untuk tujuannya sendiri, yaitu agar kita mampu menentukan target komunikasi dengan tepat, serta mampu menyampaikan informasi sesuai SOP. Untuk manfaatnya sendiri itu adalah mengurangi resiko kesalahpahaman, meningkatkan efisiensi koordinasi dalam suatu organisasi, menjamin keseragaman informasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok di dalam organisasi secara sistematis. Ini tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar. Di dalam organisasi, komunikasi memiliki jalur formal dan informal, dan masing-masing jalur ini harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ada beberapa alasan mengapa komunikasi efektif itu sangat penting bagi suatu organisasi. Yang pertama, untuk menghindari kesalahpahaman. Pesan yang tidak jelas bisa menyebabkan interpretasi dari anggota organisasi itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, komunikasi yang baik membantu proses pengambilan keputusan, karena keputusan yang baik bergantung pada informasi yang tepat. Ketiga, komunikasi yang efektif menjamin keseragaman informasi di berbagai unit organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi yang baik akan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Lalu kita masuk ke target komunikasi, teman-teman. Target komunikasi adalah siapa yang menjadi sasaran menerima pesan. Menentukan target yang tepat sangat penting karena apabila pesan disampaikan pada pihak yang tidak tepat, maka informasi tidak akan efektif. Sebagai contoh, informasi kebijakan strategis mungkin hanya perlu disampaikan kepada kepala divisi, sementara instruksi teknis lebih cocok disampaikan ke staf operasional. Dengan menentukan target komunikasi, pesan dapat lebih relevan, jelas, dan mudah untuk ditindaklanjuti. Lalu yang berikutnya itu adalah cara menentukan target komunikasi. Ada beberapa langkah untuk menentukan target komunikasi. Yang pertama itu adalah
identifikasi kebutuhan informasi. Apa sih yang ingin kita sampaikan dan mengapa kita ingin menyampaikan informasi tersebut. Lalu yang kedua, tentukan siapa yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Lalu yang ketiga, sesuaikan bahasa dan media komunikasi sesuai dengan karakteristik penerima. Lalu yang keempat, pastikan pesan benar-benar relevan dengan tugas penerima. Lalu yang terakhir itu adalah pastikan penerima memiliki kepentingan dan kewenangan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi sesuai SOP. SOP itu adalah Standard Operational Procedure. Setelah menentukan target yang tepat, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. SOP membantu menjamin bahwa informasi yang disampaikan konsisten, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam SOP biasanya terdapat format pesan, alur komunikasi, media yang digunakan, serta penanggung jawab penyampaian informasi. Lalu berikutnya itu adalah langkah komunikasi sesuai SOP. Langkah komunikasi berdasarkan SOP dimulai dari yang pertama yaitu mengumpulkan data yang akurat, lalu menyusun pesan dalam format formal, lalu memilih media penyampaian yang tepat, dan menyampaikan informasi sesuai alur yang sudah ditentukan. Setelah pesan disampaikan, penting untuk mendapatkan konfirmasi dari penerima agar kita tahu bahwa pesan sudah dipahami. Terakhir, dokumentasikan proses komunikasi tersebut untuk keperluan evaluasi dan tindak lanjut bagi organisasi ke depannya. Eits, tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke kesimpulan dari pelatihan ini, aku mau kasih pertanyaan dulu nih ke teman-teman terlebih dahulu. Teman-teman bisa pause dulu videonya, lalu coba jawab di kolom komentar ya. Dari materi yang udah aku jelasin, aku ada satu pertanyaan nih teman-teman. Kenapa sih menetapkan target komunikasi penting dalam proses penyampaian peraturan kebijakan organisasi? Coba dijawab di kolom komen ya, aku tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, makasih teman-teman atas jawabannya. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan dari materi pelatihan kali ini adalah komunikasi organisasi yang efektif hanya dapat tercapai apabila pesan disampaikan kepada target yang tepat dan proses komunikasi yang mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Dengan menentukan target komunikasi secara jelas, pesan dapat diterima sesuai kebutuhan dan meminimalkan potensi salah paham. Sementara itu, penerapan SOP memastikan informasi tersampaikan secara konsisten, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pemangku kepentingan internal. Kedua hal tersebut menjadi kunci dalam membangun koordinasi yang baik, meningkatkan efektivitas kerja, serta mendukung kelancaran jalannya organisasi. Wah, ternyata untuk melakukan komunikasi yang efektif itu ada cara-caranya ya, nggak bisa sembarangan juga ternyata teman-teman. Kita harus menentukan target komunikasinya, dan juga harus menggunakan SOP yang berlaku teman-teman. Sayang banget nih teman-teman, kita sekarang sudah berada di penghujung akhir video. Aku berterima kasih banget untuk teman-teman yang udah mau nonton video aku dari awal sampai habis. Aku harap materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya ya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan komen video ini supaya bisa menjadi semangat buat aku, dan kasih juga saran dan masukannya ke aku ya teman-teman supaya aku bisa berkembang ke depannya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu ke depannya teman-teman. Dadah.